memenangkan sebuah panggung besar bernama demokrasi. Selama 2 dekade terakhir, rakyat adalah aktor utamanya. Mereka memegang surat suara sebagai senjata untuk menentukan nasib daerahnya sendiri. Namun kini, tirai mulai ditutup. Ada upaya untuk mengubah rakyat menjadi sekadar penonton pasif, sementara naskah kepemimpinan ditulis ulang oleh segelintir elit di gedung parlemen. Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, kita tidak sedang melangkah maju menuju efisiensi, melainkan sedang berjalan mundur menuju kegelapan Orde Baru. Dampak buruk dari pilkada langsung. Dalam pilkada langsung, calon pemimpin harus berkeringat masuk ke pasar, mengetuk pintu rumah warga, dan mendengar tangisan rakyat di pelosok. Sehingga ada ikatan moral yang tercipta. Sedangkan jika dipilih oleh DPRD, seorang gubernur atau bupati tidak lagi merasa berhutang budi pada rakyat, melainkan pada ketua partai dan fraksi. Dan alih-alih memikirkan bagaimana membangun sekolah atau jembatan, kepala daerah akan lebih sibuk memikirkan bagaimana cara memuaskan syahwat politik para anggota dewan yang telah memilihnya agar posisinya tetap aman. Rakyat hanyalah angka statistik dalam laporan tahunan yang membosankan. Kartel politik. Hanya mereka yang berada dalam lingkaran, dalam partai yang bisa bermimpi menjadi pemimpin. Kreativitas dan inovasi dari akar rumput akan mati, digantikan oleh barisan birokrat dan politisi yang pandai bernegosiasi di ruang lobi. Bukan mereka yang pandai bekerja untuk publik. Bukan menghapus, tapi memindahkan. Politik uang tidak akan hilang jika dulu calon harus merayu jutaan rakyat yang sulit, mahal dan belum tentu juga memilih. Kini mereka cukup merayu 50 hingga 100 anggota DPRD. Mengapa ini adalah racun berbalut madu? Pemerintah mungkin menawarkan stabilitas dan hemat anggaran sebagai madunya, namun di dalamnya terkandung racun yang bisa melumpuhkan sendi-sendi republik. Legitimasi yang rapuh. Pemimpin yang tidak dipilih rakyat akan selalu dipandang sebelah mata. Ia tidak memiliki mandat moral yang kuat untuk memimpin di masa krisis. Resentralisasi kekuasaan. Ini adalah upaya sistematis untuk menarik kembali kekuasaan ke pusat dan elit, menjauh dari tangan rakyat yang seharusnya menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Ketidakstabilan pemerintahan. Kepala daerah akan sangat mudah disandera oleh DPRD melalui ancaman pemakzulan atau hambatan anggaran jika keinginan politik para anggota dewan tidak dipenuhi. Menghapus pilkada langsung dengan alasan politik uang ibarat membakar lumbung padi hanya karena ada beberapa ekor tikus. Kita kehilangan lumbungnya dan tikusnya justru akan berpindah ke rumah kita yang lebih sempit dan gelap. Demokrasi memang mahal, tetapi tirani dan oligarki jauh lebih buruk karena yang dikorbankan bukan sekadar uang, melainkan masa depan dan martabat sebuah bangsa.